Kemudian yang berikutnya, Allah mendidik anak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu bacaan yang berkah. Al-Quran itu bacaan yang berkah. Lah karena bacaan yang berkah, dampaknya ketika diperdengarkan kepada seorang manusia itu beda dengan ini. Ada sebuah buku judulnya Mukjizat Al-Quran, tulisannya Pak Quraisy. Ada penelitian sama-sama diperdengarkan kepada audien orang yang diteliti. Objek penelitian itu menungso, disetelkan kasidah Arab dicoret, disetelkan Al-Quran, sama disetelkan irama-irama yang lain. Subhanallah, hasilnya beda bertingkat, membawa ketenangan atau tidak itu beda. Beda. Le Al-Quran kalau podo-podo coba sing sini kasidah, qasidah bahasa Arab. Sing sini yang satunya bacaan Al-Quran biasanya beda. Karena Al-Quran itu memang kitab yang berkah. Kitab yang berkah. Ini berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sendiri menyatakan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mau membacanya, mau mengkajinya, mau menghafalnya, terlebih kalau mau mulai berinteraksi dengan Al-Quran itu ketika masih kecil ini, maka ini alat perekam yang luar biasa. Anak kecil itu, Bapak Ibu sekalian, zaman itu suntik iwak leyek atau cucak romo. Anak kecil nggak perlu ngapal, cukup sing duwe gawe, tombol duwe gawe, waktu anak-anak itu mantu nyetel cucak romo 2-3 kali nes, seperti kopi paste begitu anak kecil. Gak tahu diri kalau berbati itu, ngomong guys, hafid, apa lagi ya Allah, otomatis anak kecil itu. Nah, dikatakan oleh Al-Quran, orang yang menyimpan di dalam dadanya itu Al-Quran, itu dalam surat Al-Kahfi awal juz ke-21 kita katakan halaman Allah berfirman ini, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayatun bayyinatun, ayat-ayat yang sedemikian jelas mukjizatannya, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dadanya orang-orang yang kami kasih keilmuan. Jadi ini rumus. Anak itu mesti pintar kalau sejak kecil diajak berinteraksi dengan Al-Quran. Cuma jangan GR, anaknya lulus SD Pak Kori, wis apal juz 30, wis aman, wis tenang, wis. Kemudian tumbuh kembangnya di usia SMP, SMA dijar-jar, ya sama, tetap harus digali. Bagaimana kecenderungan dia itu tetap diarahkan bersama Al-Quran, tumbuh dengan dia. Dan insya Allah anak yang sejak kecilnya itu berinteraksi dengan Al-Quran, masih nakal itu nakalnya tak teman-teman, orang apalagi kalau hafalannya banyak, malu gitu. Punya hafalan Al-Quran kok saya suka bermaksiat, malu. Ada rem otomatis. Ini juga bentuk kecerdasan yang lain. Bentuk kecerdasan yang lain. Kemudian cerdas dengan Al-Quran yang berikutnya. Ini interaksi dengan Al-Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mereka-mereka yang memanfaatkan 3 gerbang utama untuk mendapatkan keilmuan. Sing pegawai pada surat Al-Mulk mesti baca ayat Qul huwallazi ansha'akum
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah yang menciptakan sampean, menjadikan kepada sampean itu pendengaran, penglihatan, kemudian akal. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang mau memanfaatkan gerbang pengetahuan yang namanya pendengaran, penglihatan, dan akal, fuad. Maka siapa-siapa yang menggunakannya dengan baik, tiga potensi yang diberikan Allah sebagai gerbang pengetahuan ini, jadi orang pintar aja mas kalian. Itulah kenapa kalau bikin sistem pendidikan untuk anak-anak kita yang melibatkan telinganya, yang melibatkan penglihatannya, yang melibatkan akalnya. Kalau kalian tahu, Bapak Ibu sekalian, nanti gaya acara pada film itu sudah ditonton, judulnya Imam Syekh Umar Mukhtar Lion of Vision. Itu nanti ada cara menggunakan Quran ini. Syekh Umar Mukhtar itu nulis di papan tulis, santri-santri ini nulis di papan kayu, garis-garis ditulis. Malah ditulis no Syekh Umar Mukhtar macam surat Ar-Rahman, ada kiri-kiri melo-melo sampai 5-10 ayat saja sudah. Mari itu Syekh Umar Mukhtar cerita surat Ar-Rahman ini dari isinya Gusti Allah itu hebat, gini sudah paham? Mari itu ada kiri-kiri setoran dengan Umar Mukhtar sehingga semakin setoran boleh disini. Ini metodenya Rasulullah SAW dalam membina para sahabat, melibatkan semuanya, mesti pintar-pintar. Kenapa? Semuanya dilibatkan. Coba dia mendengar wacananya guru. Mari kita nulis motornya nengok. Nanti saya ngaji gak nulis juga gak pintar loh. Nulis, siapa sekali? Ar-Rahman, Ura itu jadi sore habis, lalu jadi murid habis, alif begitu. Terus dijelaskan, biasa mikir apa? Gusti Allah itu kayak keseimbangan jadi hukum gravitasi. Wah begitu, pintar. Masih gak tahu makan min, gak tahu makan man, gak tahu kuliah di kampus, dan jadi soal gak tahu makan bandel sekolah ya pintar-pintar orang ngerti begitu. Bisa dibantu ya, karena mensyukuri 3 piranti pengetahuan ini. Dari kata disyukuri ya pintar. Jadi ini Gusti Allah dalam syukur ditambah ya mesti air karena digunakan. Gak tahu digunakan ya untuk ekor sini. Gak pernah digunakan otaknya ya ekor sini. Oke, kemudian coba sekarang Allah yang berinteraksi dengan Al-Quran itu secara otomatis dia akan mempunyai kecerdasan plus yang namanya meninggalkan kemaksiatan. Sebab kami punya definisi tersendiri tentang cerdas. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wong cerdas itu wong sing mampu menjinakkan hawa nafsunya, kemudian dia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Wal 'ajiz, wong sing bodoh itu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Wong sing seneng ngikuti hawa nafsu ini, itikaf gak masjid, itikaf di bos. Wa tamanna 'ala Allah, dia mek bayar pondok. Jadi ini mati langsung bersuara penuh enak ya. Gak tahu sholat, gak tahu Quran, mau bayar mati langsung bersuara penuh enak. Jadi bicaranya ya, gitu. Jadi cuma mengatur aja orang yang tertipu dengan hawa nafsu. Ya mas kalau Allah kecerdasan dengan Al-Quran itu karena itu. Kemudian ini versi internetnya. Ada
beberapa hal yang unik yang disampaikan. Silakan dibuka di web. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu setidaknya selalu ingat mati, memikirkan jaminan kehidupan, melaksanakan persiapan kehidupan sesudah mati, mengamati dan menganalisa ayat-ayat yang afala taqilun, afala tadhakkarun, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini semuanya ayat-ayat ngajak mikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana dia diciptakan? Bahkan kalau yang sering membaca zikir pagi petang al-maghfurat yang kubro, itu kan ada ayat yang diulang-ulang. Wa min ayatihi surat Al-Rum itu. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Terus kan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Dan itu kan dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan jodoh dari diri kalian sendiri. Sehingga apa surat Al-Rum selikur kok ayat undangan mantai. Itu semuanya ngajak mikir teman-teman. Ayat ngajak mikir semuanya. Lebih memilih yang baik daripada yang buruk. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Atau wal akhiratu khairun wa abqa. Belum lagi belajar dengan database cerita di masa lalu. Ini harus pintar. Harus pintar ya Mas. Salah satu kecerdasan itu namanya kecerdasan orang itu mempunyai daya imajinasi yang kuat. Coba ayat-ayat Al-Quran itu memberikan ruang imajinasi yang luar biasa. Coba saya bacakan sebuah ayat surat Yusuf tentang ibu-ibu sing kepincut dulu undangan. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihim wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Bayangno ibu-ibu diundang ke pengajian, diundang delok wong lanang, dikasih tempat duduk yang bagus gitu, dikasih buahnya ini masing-masing sudah disediakan pisau. Nah ini memberikan ruang imajinasi. Surat Yusuf itu kendati sangat detail, dia memberikan ruang imajinasi. Lek ono sing pinter cerita luar biasa. Nah, ketika seorang anak seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran itu nanti banyak berhadapan dengan ayat-ayat yang cerita. Ini memberikan ruang imajinasi yang luar biasa ke seorang anak. Tapi dari saya mulai cilik lihat delok Pokemon, Doraemon, mana bikin TV. Jadi umur bapak anak seperti mana dibangun main berantakan di dominan. Aku bikin delok Doraemon coba kalau mau bikin iya anteng tapi tidak berkembang imajinasi. Anak kecil yang suka main game, lihat film itu, para orang tua itu berarti melok urunan membunuh daya imajinasi. Beda kalau dengan cerita. Ya aku bayang Nabi Nuh perahu kayak gini. Ya Allah Nabi Nuh waktu nangis. Ya bunayya kama ana sinina wa takum ma'al kafirin. Memberikan ruang imajinasi. Terus kalau itu ketika kita ingin mencerdaskan anak dengan Al-Quran, semuanya itu berulang kepada suasana rumah ini kayak apa? Suasana rumah ini kayak apa? Lek ibu lek bapak juga bacaan itu juga Al-Quran, nanti tidak jauh beda anaknya. Menjelang maghrib ini wis rukuan, jadi ruku, terus kita Al-Quran. Yo anaknya gak jauh beda ketua bapak ibu. Tapi ketika anak itu